Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla wa ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di malam ini, membahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul, ringkasan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah ta'ala alaih. Di malam ini kita masuk di halaman ke-84 dari buku cetakan Manaratul Islami. Di bagian bawah beliau mengatakan insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Nah, ini perkara terjadinya peristiwa terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang ditampakkan kepada orang-orang kafir disebabkan tuntutan mereka kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menampakkan mukjizat, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang Rasul. Sangat banyak perkara yang dituntut oleh mereka dan sudah banyak mereka saksikan. Tetapi itulah sifat orang yang tidak pernah puas terhadap bukti dan burhan yang telah Allah berikan. Betapa banyak keanehan-keanehan, kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, semua itu tidak membuat mereka beriman, justru semakin menantang. Justru mereka semakin meminta dan menuntut kepada Rasulullah untuk menampakkan dan terus menampakkan mukjizat demi mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk kesombongan. Di antara bentuk kesombongan itu jamaah seperti ini, tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diberikan. Kadang bukan meminta kebenaran, tapi memang di dalamnya ada bentuk sesuatu penolakan dengan menuntut terus-menerus. Kalau kita di zaman sekarang ada orang-orang yang telah jelaskan tentang kebenaran, mereka bertanya mana dalilnya, disampaikan dalilnya. Mereka tanya lagi mana dalil yang lain, disampaikan lagi mana dalil yang lain, mana dalil yang lain. Ala kulli hal, di dalam hati kecil mereka memang tidak ada unsur ingin menerima kebenaran. Dan ini sejak zaman dulu yang seperti ini. Oleh karena itu terjadinya insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, ini salah satu bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah disebabkan tuntutan mereka untuk meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menampakkan mukjizatnya kepada mereka. Famin dzalik Qala Syekh rahimahullah, kata beliau di antaranya annahum sa'aluhu
ayyuriyahum ayah. Orang-orang Quraisy, yaitu kafir Quraisy, mereka menentang dan menuntut kepada Nabi untuk memperlihatkan kepada mereka tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Mukjizatmu mana kalau memang engkau adalah Nabi? Fa'arahumullahu insyiqaqal qamar, maka Allah menampakkan kepada mereka peristiwa terbelahnya bulan. Dan ini merupakan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala qawlahu, oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Allah katakan kiamat sudah dekat, semakin dekat. Iqtarabatis sa'ah, as-sa'ah yakni al-qiyamah, hari kiamat kata Allah semakin dekat. Wan syaqqal qamar, dan terbelahnya bulan. Al-ayat, dan ayat ini terus ila qawlihi, sampai firman Allah, wa kullu amrin mustaqir, setiap perkara ada ketetapannya. Qalu faqalu, orang-orang kafir Quraisy berkata, apa kata mereka? Saharukum, sungguh orang ini telah menyihir kalian. Saat itu orang-orang menyaksikan bahwa bulan terbelah. Maka ketika ditampakkan terbelahnya bulan itu sebagai mukjizat Nabi, mereka mengatakan Rasulullah Muhammad ini telah menyihir kalian, telah membuat pandangan kalian tersihir. Unzuru ila sufar, coba kalian tanya dengan orang-orang yang mereka sedang berpergian, para musafir. Coba tanya nanti sama para musafir, apakah mereka melihat hal yang sama? Karena biasanya jemaah, sihir itu hanya dilemparkan kepada orang-orang tertentu saja. Kalau kita yang di masjid ini semuanya kena sihir, ya kita saja, orang lain tidak. Itu namanya sihir. Yukhayyal, dikhayalkan, seakan-akan seorang melihat sesuatu padahal tidak. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah. Jadi mereka mengatakan Muhammad itu telah mengguna-gunai kalian, menyihir kalian. Coba tanya sama orang yang sedang melakukan musafir. Maksudnya bukan sama orang yang ada di sini, orang yang jauh di sana. Coba nanti kalau mereka pulang, tanya apa mereka melihat juga peristiwa ini. Fa in kanu ra'au mithla ma ra'aitum faqad sadaqa. Kata mereka, fa in kanu, jika mereka ra'au mithla ma ra'aitum, juga melihat seperti apa yang kalian lihat, faqad sadaqa, sungguh Muhammad itu benar. Artinya kalau para musafir itu juga melihat peristiwa terbelahnya bulan, berarti memang benar kata mereka. Faqadimu min kulli wajhin, maka berdatanganlah as-suffar, para musafir ini, min kulli wajhin, dari berbagai macam arah. Datang jumpa sama mereka, ya kan? Faqalu, ketika ditanyakan kepada mereka, apa kalian melihat insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan? Qalu, mereka mengatakan ra'aina, benar, kami telah melihat itu. Berarti benar kan? Berarti para musafir juga melihat itu, dan itu berarti benar, memang peristiwa terbelahnya bulan itu mukjizat Rasulullah. Wa kana Rasulullah SAW rubbama talaba min al-ayati allati yaqtarihun raghbatan minhu fi imanihim. Dan adalah Nabi SAW, Rasulullah itu rubbama talaba min al-ayat, kadang beliau meminta kepada Allah untuk didatangkan mukjizat allati yaqtarihun, sebagaimana yang diminta, dituntut. Ya, ini fitrahnya orang ya. Kalau dia menginginkan kebenaran, dia akan bertanya dan serius. Tetapi orang-orang musyrikin ini memang untuk menentang dan bukan menginginkan kebenaran. Sebagian mereka justru memang betul-betul ingin menentang. Jadi Rasulullah itu kadang meminta kepada Allah untuk datangnya mukjizat allati yaqtarihun, sebagaimana orang-orang yang ada di zaman beliau itu yaqtarihun, mereka meminta, mereka menuntut untuk itu. Raghbatan minhu fi imanihim, Nabi minta itu raghbatan, agar apa? Agar Nabi SAW itu berharap mereka itu bisa beriman. Kalian kalau melihat mukjizat, kalian beriman. Itu kan yang diinginkan Nabi. Makanya Nabi kadang-kadang minta sama Allah untuk diberikan itu. Fayujabu bi annaha la tastalzimul huda.
Maka turunlah jawaban dari Allah kepada Nabi bahwa turunnya mukjizat tidak semerta membuat orang-orang kafir Quraisy itu bisa ikut pada petunjuk kebenaran. Ini apa faedah ya jamaah? Tidak selamanya orang yang meminta kebenaran dengan perspektif seakan-akan dia bertanya, tetapi pada hakikatnya isinya penentangan. Perlu kita jawab? Tidak perlu kita jawab. Betapa banyak orang-orang yang ribut di media sosial, memperdebatkan tentang keberadaan Allah, memperdebatkan tentang nama dan sifat Allah. Sebagian menolak nama dan sifat, sebagian menerima, menetapkan tetapi mentakwil. Nah, ini orang-orang yang seperti ini kadang kalau kita lihat ya, bertanya kepada sebagian orang-orang yang mereka mengenal orang-orang ini, orang-orang yang belajar ilmu agama, tapi pertanyaan mereka bukan didasari atas keinginan untuk mengikuti petunjuk, tetapi memang penentangan. Maka yang seperti ini tidak perlu untuk kita jawab. Maka dalam ilmu usul fiqih ada di situ bab al-mufti wal mustafti, bab adab-adab seorang mufti dan adab-adab seorang mustafti, orang yang minta fatwa. Mufti itu dia harus mengenali, seorang ahli fatwa itu dia harus mengenali yang bertanya itu siapa. Kalau yang bertanya itu orang yang memang tidak menginginkan kebenaran dan hanya ingin memperdebatkan sesuatu, maka ahsan dia tidak menjawab. Karena ketika dijawab, orang itu akan menentang. Didatangkan 1000 dalil, dia akan menentang hal tersebut. Demikian pula orang-orang yang mustafti, orang yang minta fatwa, itu juga ada landasan-landasannya, ada adab-adabnya. Orang yang bertanya kepada seorang alim itu ada adab-adabnya. Di antara adabnya, dia tidak meminta keringanan-keringanan untuk membenarkan pendapat yang dia yakini. Yang kedua, dia bukan untuk mendebat seorang alim tadi. Bertanya perkara hal yang tidak diketahui dan bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu, para ulama ar-rasikhuna fil ilmi, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu tentang satu ilmu. Ini dipahami ya. Ini kalau kita paham tentang ini jemaah, kita enggak akan mau ladeni orang-orang sufi, kuburiyun, ya, mu'attilah yang menolak nama dan sifat Allah, ya. Demikian pula orang-orang yang ahlul muawwilah, ahlul ta'wil, ahlul ahwa wad dhalalah, untuk memperdebatkan apa yang tidak pantas untuk diperdebatkan. Ilmu terkait dengan akidah, keberadaan Allah Azza wa Jalla di atas arsy, itu adalah sesuatu yang warid, thabit, dan tidak ada silang pendapat di kalangan itu, di kalangan para ulama tentang itu. Jadi tidak perlu untuk diperdebatkan tentang masalah itu. Ketika ada orang yang menentang hal tersebut, maka kita bantah dengan argumentasi yang berlandaskan Quran dan hadis menurut penjelasan para ulama. Jika mereka tetap menentang itu, tinggalkan, ya, tinggalkan hal tersebut. Tarkul jidal, meninggalkan perdebatan saat itu adalah sesuatu yang baik. Wa in kana muhiqqan, walaupun engkau benar, kata Nabi SAW. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi fayujabu bi annaha la tastalzimul huda. Maka dijawab oleh Allah bahwa turunnya mukjizat tidak semerta membuat orang-orang kafir Quraisy itu ikut mengikuti petunjuk. Belum tentu kan? Bal tujibu adzabal istisal liman kadzdzaba biha. Bahkan kadang mukjizat itu kalau sudah turun, itu bisa jadi sebagai azab jika orang-orang yang telah ditampakkan mukjizat itu justru mereka malah mendustakan. Mendustakan. Telah banyak kejadian-kejadian di zaman dulu seperti ini kan. Coba lihat di zamannya Nabi Nuh, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat bahtera, perahu. Itu diperintahkan ketika bukan musim hujan. Yang kedua, diperintahkan membuat bahtera itu di kota yang tidak ada air, ya, sangat-sangat tidak masuk akal saat itu. Tapi Allah perintahkan itu. Sebagian masyarakat mengotori bahtera Nabi Nuh yang dibikin oleh Nabi Nuh dan para pengikutnya. Mereka membuang kotoran, membuang najis di situ. Na'udzubillah. Ya, ketika Allah tampakkan air yang
turun dengan melimpah dari atas langit dan memancar begitu cepatnya dari bumi, dari dua arah ini ya. Kalau hujan itu dari atas saja, itu jalan Petarani sudah banjir tuh. Masih dari atas itu. Ini memang memancar dari bawah, sehingga apa namanya, sangat tidak disangka-sangka itu bisa hancur seketika. Itulah kata Allah Azza wa Jal, kadang kami menurunkan mukjizat itu, menampakkan mukjizat kepada mereka itu, ya, itu tidak semerta-merta membuat mereka supaya mereka itu langsung ikuti petunjuk. Enggak. Kadang itu adalah bentuk kemurkaan Allah Azza wa Jal, karena kalau sudah ditampakkan yang seperti itu kemudian menentang, ya, maka Allah akan mengadab. Kemudian masuk di judul baru, kata beliau, su'aluhumul ayat, terkait dengan permintaan orang-orang di zaman Nabi dari kafir Quraisy terkait dengan mukjizat, permintaan mukjizat dari orang-orang kafir. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad yudhhiru al-ayat al-kathirah ma'a tab'ihi 'ala qalbil kafir ka Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala kadang menampakkan mukjizatnya dengan begitu banyak. Wallahu, di situ wallahu ya, artinya Allah. Kalau wallahi, demi Allah, itu hati-hati. Dibaca wallahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala artinya. Kalau antum baca wallahi, itu artinya demi Allah, sumpah. Tapi ini yang diinginkan bukan sumpah, ya. Wallahu subhanahu, Allah azza wa jalla subhanahu, maha suci Allah, qad yudhhirul ayatil kathirah, Allah telah menampakkan al-ayat, mukjizat al-kathirah, datang sebagai na'at, yang banyak, ma'a tab'ihi 'ala qalbil kafir, sekalipun Allah telah mengunci hati orang kafir. Allah menampakkan mukjizat kepada orang kafir sangat banyak, sekalipun Allah telah mengunci hati orang-orang kafir itu. Seperti siapa? Kafir'aun, seperti Fir'aun. Fir'aun itu Allah telah mengunci hatinya. Orang-orang yang Allah telah kunci hatinya itu, jemaah, enggak menerima kebenaran. Itu musibah itu. Tidak ada lagi orang yang bisa memperingatkan dia dan mengajak dia kepada kebenaran, karena dia sudah merasa bahwa dialah yang paling benar. Ini bahaya yang seperti ini, jemaah. Makanya penyakit merasa selalu benar itu sesuatu yang mesti kita buang dari jiwa kita. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Kalau dia merasa tidak pernah bersalah dan setiap disalahkan dan diingatkan tentang kekeliruannya, dia merasa bahwa dia direndahkan, saat itulah Anda dikatakan sebagai orang takabur. Siapapun kita, hatta kita orang tua, jemaah, ya, diingatkan oleh anak kita, istri kita, terima itu. Apalagi yang disampaikan itu sesuatu yang berlandaskan argumentasi yang kuat dari Quran dan hadis, terima itu. Perdebatan tentang suami istri, masalah-masalah yang remeh saja. Masalah kalau suami menyentuh istri, apakah wudhu suami batal disentuh dengan istri? Ya, si suami berpendapat dengan itu. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, diantara pembatal wudhu adalah menyentuh wanita. Maka si suami yang baru belajar agama ini menganggap bahwa ketika disentuh istrinya batal, ya kan? Maka dinasehati oleh istrinya, saya telah belajar agama lebih dahulu daripada Anda, kata istrinya. Dan dia memberitahu kepada suaminya bahwa yang dimaksud dengan lamastumun nisa, engkau disentuh dengan wanita, itu maksudnya adalah jama'tumun nisa, sebagaimana ditafsirkan oleh sejumlah para sahabat, termasuk Abdullah bin Abbas, ya, seorang mufassir, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Maka maksudnya adalah jama'tumun nisa, kalian menjimai istri kalian, ya, dalam artian berhubungan suami istri baru batal, ya, walaupun tidak sampai keluar air mani. Wa illam yanzil, kata Nabi, walaupun tidak keluar air mani, ketika telah bertemu antara kemaluan suami dan kemaluan istri, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib mandi. Maka si suami mengatakan tidak, selalu tidak, setiap nasihati tidak menerima. Ini namanya taba'allahu fi qalbihi ala qalbih, Allah telah mengunci hatinya seperti Fir'aun. Fir'aun itu, jamaah, istrinya bukan tidak memberikan nasihat dan arahan. Istrinya wanita mukminah,
Tetapi ketika diketahui beriman kepada Allah dan ajarannya Nabi Musa, dia justru memberikan hukuman yang berat kepada istrinya. Ini Allah telah kunci. Jadi mukjizat Allah itu bukan hanya diberikan kepada setiap orang-orang yang hanya hatinya terbuka, tapi orang yang Allah kunci pun hatinya, Allah juga berikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dalilnya dalam surah Al-An'am. Apa kata Allah? Fa'aqsimu billahi jahda aymanihim wala in ja'athum ayatun la yu'minunna biha ila qawlihi walakinna aktsarahum yajhalun. Di dalam surah Al-An'am Allah katakan wa aqsimu billahi jahda aymanihim, ya, mereka bersumpah, wa aqsamu billah, mereka bersumpah dengan nama-nama Allah, mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan segala kesungguhan dalam sumpah mereka. Wala in ja'athum ayatun la yu'minunna biha, sungguh jika datang pada mereka suatu mukjizat, maka pastilah mereka akan beriman kepadanya karena mukjizat tersebut. Wala in ja'athum ayatun la yu'minunna biha, kalau andai kata mereka datang terhadap mereka mukjizat, sungguh mereka akan beriman dengan mukjizat itu. Walakinna aktsarahum yajhalun, tapi sangat disayangkan bahwa kebanyakan manusia itu mereka tidak mengetahui. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun, tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Ma mana'ana, tidak ada yang menghalangi kami untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaan kami, ya, melainkan illa an kadzdzaba bihal awwalun, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Jadi memang penyakit dari dulu itu seperti itu, mereka mendustakan itu. Bayyana subhanahu wa ta'ala, berpindah ke halaman 86. Kata beliau, bayyana subhanahu wa ta'ala, Allah SWT telah menjelaskan. Apa yang Allah jelaskan? Annahu ma mana'ahu ayyursila biha illa an kadzdzaba bihal awwalun, bahwa Allah enggan untuk menampakkan mukjizat tanda-tanda kekuasaan Allah itu kepada mereka, karena itu semua disebabkan telah banyak umat terdahulu yang telah ditampakkan tapi mereka mendustakan. Fa idza kadzdzaba haulaika kadzalika istahaqqu adzab al-istisali, maka jika mereka mendustakan, kata Syekh, maka mereka berhak menerima azab yang memusnahkan mereka. Rawah ahlu tafsir, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, wa ahlul hadis an Ibnu Abbas, dan juga sejumlah ulama ahli hadis dari Abdullah bin Abbas. Ini ahli tafsir dan ahli hadis telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah bin Abbas dikenal dengan ilmu tafsir, ya. Dan Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma allimhu ta'wil, ya Allah, anugerahkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini ilmu tentang ta'wil, ya, tentang tafsir, yakni ta'wil bermakna tafsir tentang Al-Quran. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, apa kata beliau? Sa'alahu ahlu Makkah ayyaj'ala lahumus safa dhahaba wa ayyunahhiya anhumul jibala hatta yazra'u, faqila lahu in syi'ta an tasta'taniya bihim wa in syi'ta an nu'tiyahumul ladhi sa'alu fa in kafaru halaku kama halaka man qablahum, faqala bal asta'ni bihim, fa anzalallahu wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun, al-ayah, suratul Isra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sa'alahu ahlu Makkah ayyaj'ala lahumus safa dhahaba, penduduk kota Makkah saat itu meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'ala lahumus safa dhahaba, menjadikan untuk mereka bukit Safa itu jadi emas. Kalau memang engkau nabi, jadikan bukit Safa itu sebagai emas. Bukit Safa itu bukit tempat permulaan orang yang melakukan sa'i,
ya, orang yang melakukan sa'i dalam pelaksanaan ibadah umrah. Maka mereka menuntut, kalau memang kau nabi, ajarkan atau jadikan bukit Safa itu sebagai emas, kata mereka. Wa ayyunahya anhumul jibal hatta yazra'u. Yang kedua, tuntutan mereka, dan menjauhkan dari gunung-gunung, ya, jauhkan dari mereka gunung-gunung. Ayyunahya anhumul jibal, jauhkan dari penduduk Mekah ini gunung-gunung, hatta yazra'u, supaya mereka bisa bercocok tanam. Faham maksudnya ini? Ini tuntutan-tuntutan terus ini di zaman Nabi dari dulu, ya, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, demikian. Banyak tuntutan-tuntutan seperti ini. Maka mereka mengatakan apa? Jadikan bukit Safa itu jadi emas, dan gunung-gunung singkirkan semuanya, pindahkan supaya kami bisa bercocok tanam dengan luas. Permintaan mereka. Kalau gunung-gunung kan gunung di Makkah itu batu, ya, bukan gunung seperti gunung kita. Kebun teh itu gunung-gunung bisa ditanami kebun di situ. Ini gunung batu, ini tidak bisa tumbuh di situ. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat a'azzakumullah. Faqila lahu, maka Allah katakan kepada Nabi, in syi'ta an tasta'niya bihim, jika engkau mau, maka kami akan beri tangguh untuk mereka. Wa in syi'ta an nu'tiyahumul ladzi sa'alu, jika memang, ya, segera harus harus didatangkan yang seperti itu. Wa in syi'ta, kalau engkau mau, an nu'tiyahumul ladzi sa'alu, kami bisa segerakan atau mendatangkan mukjizat kepada mereka. Kalau memang kamu mau Muhammad, iya bisa. Kalau tidak mau juga bisa. Fa in kafaru halaku kama halaka man kana qablakum. Tapi hati-hati, kalau mereka telah diberikan dan ditampakkan mukjizat, fa in kafaru, lalu mereka kufur. Kufur itu artinya mengingkari. Kufur itu artinya mengingkari. Tidak semua orang kufur itu kafir. Mencuri, zina itu perbuatan kufur kepada Allah, tapi tidak selamanya kafir. Paham ini? Tidak selamanya kafir. Fa in kafaru, jika mereka kufur, mengingkari, halaku, maka mereka akan binasa, kama halaka man qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu binasa dengan itu. Ya. Faqala bal asta'ni bihim, maka Rasulullah berkata, aku ingin beri penangguhan terhadap mereka. Maksudnya jangan. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan ayat dalam surah Al-Isra ayat 59. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Kata Allah, tidak ada yang menghalangi kami untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaan kami, untuk menurunkan mukjizat kepadamu, illa an kadzdzaba bihal awwalun, kecuali memang sejak dulu orang-orang sudah mendustakan. Kalau dikasih tetap mendustakan, kalau diberikan berita tetap mereka menolak. Warawa Ibnu Abi Hatim, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsirnya Imam At-Tabari rahmatullah taala alaih, Ali Al-Hasan radhiyallahu anhu, dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, ini cucunya Nabi, fil ayah, di dalam ayat, tentang ayat ini maksudnya. Qala, apa kata Al-Hasan? Rahmatun lakum ayyatuhal ummah, sungguh ini adalah rahmah, bentuk kasih sayang Allah untuk kalian wahai segenap umat. Inna law arsalna bil ayati fakadzabtum biha la asabakum ma asaba man qablakum. Sungguh itu rahmat untuk segenap umat kalian. Seandainya Allah menurunkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, lalu kalian mendustakan itu, la asabakum ma asaba man kana qablakum, maka Allah SWT akan mengadab kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Untung enggak ditampakkan. Andai kata nampak, habis jamaah, tidak tersisa. Karena setiap adab turun belum tentu bisa menyaring, hanya orang-orang kafir saja yang binasa. Walaupun semua itu atas kehendak Allah, tetapi ala kulli hal, kadang orang-orang beriman yang tinggal di sekitaran orang-orang yang bermaksiat, bisa jadi ketika Allah binasakan kampung itu, maka
orang-orang beriman juga ikut kena. Makanya hati-hati ketika kita berkawan dengan orang-orang yang buruk perangainya, tinggal di sekitar orang-orang kafir, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan satu fitnah, kata Allah, yang bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Kadang bukan menimpa orang-orang zalim saja, jemaah. Lihat tsunami yang terjadi di Palu 2018 kemarin, ya. Itu bukan cuma menimpa orang-orang bermaksiat saja, walaupun orang bermaksiat itu yang bikin ulah, tapi orang beriman juga kena. Lihat 2004 Provinsi Aceh Nanggro-Salab, ya, Aceh. Itu binasa, hancur rumah-rumah orang, hatta orang-orang mukmin, ya. Ini makna ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap satu fitnah yang kadang bukan hanya membinasakan kalian. Makanya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Al-Hasan radhiyallahu anhu mengatakan demikian, rahmatul lakum ayyatuhal ummah, inna law arsalna bil ayati fakadzdzabtum biha la asabakum ma asaba man qablakum. Sungguh rahmat Allah betapa banyak dan mulia untuk kalian wahai umat ini. Andai kata ditampakkan kepada kalian saat itu, kemudian kalian mendustakan, sungguh Allah akan mengazab kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Kemudian kata Syekh, wa kanatil ayatu ta'tihim ayatan ba'da ayah, ya, mereka telah didatangi ayat-ayat mukjizat satu persatu, ditampakkan ini, ditampakkan itu, terbelahnya bulan ditampakkan, ini nuntut lagi, jadikan bukit Sofa jadi emas, kemudian jadikan gunung-gunung berpindah supaya kami bisa bercocok tanam, satu-satu ditampakkan. Fala yu'minuna biha, itu semua tidak membuat mereka beriman. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidaklah didatangkan kepada mereka ayat demi ayat, mukjizat demi mukjizat dari Rabb mereka, min ayati rabbihim, dari mukjizat Rabb mereka, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling, berpaling. Maka hati-hati orang-orang yang sudah mengetahui suatu hukum ilmu agama kemudian menentang dan tidak mengamalkan itu. Ini dosanya lebih besar, jemaah. Ya, orang yang tahu satu hukum kemudian dia menentang ayat itu, atau dia pura-pura tidak mengenali, maka ini hati-hati orang yang seperti ini. Illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka itu dari ayat-ayat Allah itu berpaling mereka. Ya, akhbara subhanahu bi annal ayati ta'tihim, Allah memberitakan dalam ayat ini bahwa tanda-tanda mukjizat kepada mereka itu sudah didatangkan. Fayu'riduna anha, tapi memang mereka ini menentang. Anha yakni anil ayat, mereka menentang ayat-ayat mukjizat tadi. Wa annahum sayarawna sidqa ma ja'at bihi ar-rusul kama ahlakallahu man kana qablahum bidzunubi allati hiya takdzibur rusul. Maka Allah SWT, wa annahum sayarawna sidqa ma ja'at bihi ar-rusul, dan bahwasanya mereka, hum yakni al-kafirun, orang-orang kafir min Quraisy, dari suku Quraisy, annahum, bahwasanya mereka, sayarawna sidqa ma ja'a bihir rusul, mereka itu telah melihat kebenaran, kejujuran dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Mereka bukan tidak mengetahui itu. Abu Talib bukan tidak paham Nabi itu mengajarkan sesuatu yang benar, dia paham. Gengsi, jemaah. Abu Jahal juga sama, dia telah mengakui itu. Demikian pula orang-orang yang lain, orang-orang yang zalim. Ada yang beriman, ada yang justru tetap berada di atas kecongkakan dan menjaga gengsinya. Ya, yang beriman banyak. Khalid bin Walid beriman dengan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum wa ardhahum, ya, mereka beriman sebagiannya. Ada yang tidak beriman dengan itu dan tetap menolak, padahal mereka faham itu. Kama ahlakallahu man kana qablakum bidzunub, sebagaimana orang-orang dulu Allah binasakan karena mereka memiliki dosa, allati hiya takdzibur rusul, semuanya itu karena menentang Rasul. Fir'aun Allah binasakan karena menentang Rasul. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, yang Allah binasakan mereka, ya, padahal mereka itu Allah berikan keutamaan yang besar. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah azza wa jal berfirman, qala wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Dan harus paham kita, jemaah,
Ya. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Allah katakan tidaklah Rabbmu menurunkan musibah membinasakan satu kampung hatta yab'atha fi ummiha rasula, kecuali di kota, di pusat kota, di kampung itu Allah telah utus rasul. Paham ini? Tidaklah Allah binasakan satu kampung, satu penduduk kampung tidak dibinasakan kecuali sudah Allah utus seorang rasul di pusat kota untuk berdakwah. Tapi itulah yang dilakukan oleh mereka. Kana qablahum bidzunub allati hiya takdibur rusul. Semua sejak zaman dulu itu orang menentang rasul. Menentang rasul. Maka tidak ada kebinasaan kecuali ya yusyaqiqir rasul. Mereka menentang dan mengingkari rasul. Ya, mengingkari dalil. Kalau kita sekarang Rasulullah telah meninggal, maka mengingkari hadis. Paham-paham ingkar sunnah yang menolak hadis, kelompok Quraniyun yang hanya beramal dengan Quran saja. Ya, hadis mereka tidak mengamalkan. Ini paham ingkar sunnah ini banyak di dunia perkampusan ya. Kelompok-kelompok Quraniyun itu banyak zaman sekarang. Walaupun sebagiannya mereka tidak menamakan kami Quraniyun, tetapi mereka secara zahir menentang itu semua. Ini sama dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidaklah kami mengadab satu kaum kecuali kami telah mengutus rasul. Kecuali kami telah mengutus rasul. Ini masih panjang pembahasannya terkait dengan su'aluhumul ayat. Mereka bertanya tentang mukjizat. Orang-orang Quraisy ini bertanya tentang mukjizat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.